Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Perkenalkan, nama saya Azahwa Febri Syafiah Muharram, Prodi Pendidikan Bisnis dengan NIM 107624109. Halo semuanya, kembali lagi di channel ini. Nama saya Tubagus Haikal Zurafa Etara Belusi Kusnadi dengan NIM 17076240083 dari Prodi Pendidikan Bisnis. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Nama saya Giska Putri Alfiani dari Prodi Pendidikan Bisnis dengan NIM 1707624067. Halo semuanya. Selamat datang di channel kami dengan saya Resya Taskia, mahasiswi S1 Program Studi Pendidikan Bisnis dengan NIM 17076241113. Jadi di video kali ini sama seperti judulnya, yaitu bagaimana teori motivasi membentuk organisasi mahasiswa yang hebat. Nah, di video kali ini kita akan menyampaikan dan membahas hasil analisis kelompok kami tentang teori motivasi dalam sebuah organisasi dengan satu topik yang sangat relevan, yaitu untuk kalian yang lagi aktif di organisasi, terus juga yang lagi ngebangun tim atau bahkan yang sedang mencari cara untuk tetap semangat dalam lingkungan kehidupan kampus. Nah, kita akan ngebahas bagaimana teori-teori motivasi klasik dan juga modern diterapkan di sebuah organisasi mahasiswa atau ormawa yang ternama, yaitu CSS Mora UNJ atau Community of Santri Scholars of Ministry of Religious Affairs Universitas Negeri Jakarta. Nah, jadi CSS Mora UNJ sendiri itu merupakan organisasi yang terdiri dari mahasiswa-mahasiswi keren, cerdas, dan religius yang punya semangat tinggi untuk berdakwah, bersosial, dan juga mengembangkan soft skill atau kapasitas diri mereka sendiri. Tapi pertanyaannya adalah bagaimana teori atau bagaimana sih organisasi ini menjaga semangat dan loyalitas anggotanya supaya tetap tinggi, bahkan ketika kehidupan kampus atau kegiatan kampus lagi padat atau lagi chaos, lagi UTS, lagi UAS. Nah, itu kan lagi padat-padatnya ya, lagi berat-beratnya. Oke, jawabannya bakal ada di video kita kali ini yang ngebahas tentang 5 teori utama 5 teori utama motivasi dalam sebuah organisasi. Tapi sebelum masuk ke teori pertama, penting banget buat kalian dan juga kita tahu kalau misalkan motivasi tuh ibarat bahan bakar dalam sebuah organisasi. Kenapa? Karena menurut saya sendiri juga, tanpa adanya motivasi itu tuh bisa bikin anggota kita jadi pasif, jadi males-malesan gitu kan, ya kan? Terus pokoknya seperti itulah. Nah, jadi kalau misalkan dengan adanya motivasi dalam sebuah organisasi itu bisa yang tepat ya, dengan adanya motivasi yang tepat dalam sebuah organisasi itu bisa bikin anggota kita jadi lebih aktif, responsif, terus juga bisa berkembang. Pokoknya banyaklah benefitnya ya. Terus di sini kita bakal ngebahas 5 teori yang kita analisis dalam konteks si CSS Mora UNJ ini. Nah, teori yang pertama ada teori motivasi berprestasi atau achievement motivation. Lalu yang kedua ada teori penguatan atau reinforcement theory. Lalu yang ketiga ada teori harapan
atau ekspektansi teori. Lalu yang keempat ada motivasi intrinsik, lalu yang kelima ada motivasi ekstrinsik. Nah, jadi kelima teori ini tuh menurut saya dan teman-teman itu saling melengkapi dan berkesinambungan kalau bisa diterapkan dengan cermat dan cocok dan tepat juga. Ini tuh bisa menciptakan organisasi yang kuat, adaptif, dan juga dengan anggota yang penuh semangat. Di bagian pertama ada Achievement Motivation Theory. Teori ini dikembangkan oleh David McClelland. Intinya manusia memiliki 3 kebutuhan utama. Yang pertama itu kebutuhan untuk berprestasi, yang kedua kebutuhan untuk afiliasi atau hubungan, yang ketiga kebutuhan untuk berkuasa atau mengontrol. Fokus kita kali ini adalah pada kebutuhan berprestasi. Di CSS Mora UNJ ini bisa dilihat dari bagaimana anggota diberikan tantangan untuk mengelola program dakwah, menyusun pelatihan internal, hingga mengikuti lomba-lomba ilmiah. Mereka yang berani ambil tanggung jawab lebih umumnya adalah mereka yang punya kebutuhan tinggi untuk berprestasi. Organisasi menanggap hal ini dengan cara yang sangat baik. Yang pertama, memberikan ruang aktualisasi. Yang kedua, menyediakan jenjang tanggung jawab dari kecil hingga besar. Yang ketiga, paling penting, memberikan apresiasi terhadap hasil kerja. Ini penting karena orang-orang seperti ini butuh tantangan. Mereka termotivasi bukan sekedar karena uang atau imbalan, tapi karena rasa pencapaian pribadi. Selanjutnya di bagian kedua ada reinforcement teori. Teori ini muncul dari pemikiran B.F. Skinner, seorang tokoh behaviorisme. Ia percaya bahwa perilaku manusia bisa dibentuk dengan penguatan positif dan negatif. Di CSS Mora, WNJ menerapkan teori ini sangat nyata. Misalkan, yang pertama, anggotanya yang hadir tepat waktu dan aktif diberi pujian atau disebut sebagai terbuka dalam forum evaluasi. Yang kedua, yang sukses menyelenggarakan program diberi sertifikat atau surat rekomendasi. Yang ketiga, sebaliknya, jika ada anggota yang kurang disiplin, maka ada evaluasi atau pembinaan internal. Kuncinya di sini adalah konsistensi. Anggota akan belajar bahwa perilaku baik membawa hasil yang baik. Begitu juga sebaliknya. Ini menciptakan sistem organisasi yang tidak hanya ramah tetapi juga tegas. Teori ini bukan soal menghukum atau memberi hadiah secara berlebihan, tapi tentang menciptakan budaya kerja yang adil, terstruktur, dan membangun perilaku positif secara berulang. Bagian ketiga yaitu ekspektansi teori. Nah, teori yang satu ini tuh datang dari Viktor Fromm yang menyatakan bahwa seorang akan termotivasi jika ia percaya bahwa pertama, usahanya akan membuahkan kinerja baik, yaitu ekspektansi. Yang kedua, itu kinerja itu akan menghasilkan imbalan, yaitu instrumentality. Yang ketiga itu, dan imbalan itu punya nilai buat dirinya, yaitu balance. Di CSS Muara UNJ, anggota anggota tahu bahwa jika mereka aktif, hadir, dan menyelesaikan tugas, maka mereka punya peluang besar untuk yang pertama diikutsertakan dalam pelatihan eksternal, yang kedua mendapatkan rekomendasi beasiswa,
Dan yang ketiga, bahkan direkomendasikan ke kegiatan nasional. Nah, ini sangat penting karena teori ini berakar dari kerjasama kejelasan sistem. Jika organisasi tidak transparan atau tidak adil, maka anggota akan mulai kehilangan motivasi karena mereka merasa usaha tidak dihargai. Jadi, membangun ekspektasi yang realistis, masuk akal, dan jelas adalah salah satu kunci keberhasilan CSS Muara UNJ dalam memotivasi anggotanya. Nah, yang keempat, ini ada motivasi intrinsik. Nah, kita masuk ke motivasi yang datang dari dalam diri. Ini adalah motivasi yang muncul karena seseorang memang suka melakukannya dan juga merasa bahwa hal itu bermakna untuk dirinya atau juga merasa tertantang secara positif. Contohnya di CSS Mora adalah anggotanya yang memilih masuk ke divisi media karena memang suka desain dan juga ingin belajar lebih banyak tentang hal desain gitu. Atau juga mereka yang aktif di divisi dakwah karena memang punya panggilan untuk menyampaikan kebaikan. Organisasi ini mendukung dengan cara memberikan kebebasan memilih divisi. Jadi mendorong anggotanya ini untuk berinisiatif dan juga menciptakan suasana kekeluargaan. Nah, mereka juga punya forum diskusi rutin loh. Dan juga untuk mentoring, bahkan kegiatan refleksi yang membuat setiap anggotanya merasa dilihat dan juga dihargai gitu. Nah, catatan penting, motivasi intrinsik ini lebih tahan lama dibanding motivasi eksentrik karena berasal dari dalam anggotanya dan juga anggotanya akan tetap aktif meskipun sedang tidak ada penghargaan eksternal. Nah, bagian yang kelima yaitu motivasi ekstrinsik. Tentu saja motivasi dari luar itu sangatlah penting. Penghargaan seperti sertifikat, piagam, kesempatan studi banding, atau pelatihan berbayar yang dibiayai oleh organisasi. Semua itu dapat menjadi pemicu yang bagus untuk kinerja anggota kita. Namun, CSS Mora UNJ tidak hanya berhenti di situ. Mereka sadar bahwa jika motivasi hanya datang dari luar, maka semangat akan cepat hilang saat imbalan tidak lagi tersedia. Karena itu, CSS Mora UNJ menyeimbangkan dua hal, yaitu pengakuan dari luar serta kepuasan batin dari dalam. Dari 5 teori tadi dapat kita simpulkan bahwa organisasi bukan hanya tempat untuk berkegiatan, melainkan juga tempat untuk belajar memahami sesama manusia. Nah, motivasi bukan sekedar untuk memberikan hadiah ataupun membuat aturan, tetapi tentang bagaimana kita memahami kebutuhan, harapan, ataupun nilai-nilai setiap anggota. Dalam kasus CSS Mora UNJ ini, motivasi dijaga lewat tantangan untuk berprestasi, penguatan perilaku yang positif, kejelasan antara usaha dan hasil, kebebasan memilih jalur kontribusi, dan tentu saja pengakuan yang membesarkan hati. Sekian dari kelompok kami atas pemaparannya. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih telah menonton video ini sampai habis. Oke, sekian dari kami. Terima kasih. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Salam produktif. Salam CSS Mora.